Salamat tabe linggu nalatai. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Halo Pahari, jumpa lagi dengan WSB Borneo, yang dimana kali ini kami akan memberikan informasi tentang sejarah kerajaan Dayak Kuta Bataguh dan Nyai Undang. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk perkembangan channel ini. Berikut ini, sejarah kerajaan Dayak Kuta Bataguh dan Nyai Undang versi WSB Borneo. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda sakti bernama Temanggung Sempung. Temanggung Sempung mempunyai istri yang bernama Nyai Nunyang. Pasangan Nyai Nunyang dan Temanggung Sempung dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita, yaitu Nyai Undang. Nyai Undang tumbuh menjadi anak yang mengagumkan. Dia sangat pintar dan cepat sekali menerima pelajaran dari ayah dan ibunya. Dia juga memiliki kepribadian yang baik, pemberani, dan penuh percaya diri. Tidak heran dia memiliki banyak teman. Dia pun disayangi seluruh penduduk negeri Pulau Kupang. Pada saat bermain dengan teman-teman sebayanya, Nyai Undang sudah tampak memiliki jiwa kepemimpinan. Pada saat menginjak usia remaja, Nyai Undang dikukuhkan sebagai Ratu Pulau Kupang. Ia memimpin Pulau Kupang dengan kebijaksanaan seorang ratu. Setiap hari Nyai Undang berkeliling kerajaan untuk memantau keadaan rakyatnya. Hari demi hari, berita tentang kebijaksanaan dan kepemimpinan Nyai Undang yang cantik rupawan, makin menyebar tidak hanya di negeri-negeri Pulau Kalimantan, tetapi terdengar hingga jauh ke negeri-negeri di seberang lautan. Ketika mendengar kabar tentang kemakmuran Pulau Kupang, Raja Sawang, yang mempunyai kerajaan besar dan armada besar di seberang lautan, sering membayangkan satu hal. Alangkah lengkap hidupnya jika ia berhasil menaklukkan Pulau Kupang. Apalagi jika ia mampu menaklukkan hati sang ratu yang masyhur akan kecantikan dan kebijaksanaannya. Keinginannya itu makin lama makin membara. Setiap waktu selalu saja ia mendengar orang-orang yang memuji kemakmuran Pulau Kupang dan kecantikan Nyai Undang. Hal itu membuatnya makin berhasrat untuk dapat menyunting ratu rupawan itu, sekaligus menaklukkan dan menguasai Pulau Kupang. Pada hari yang telah ditentukan, Raja Sawang telah mempersiapkan armada kapalnya untuk pergi ke negeri yang bernama Pulau Kupang. Raja Sawang membawa 7 kapal yang besar dan kuat untuk mengarungi lautan. Ia mengisi kapalnya dengan segala macam benda yang indah dan berharga. Armada kapal itu dikawal oleh bala tentara yang gagah berani dengan senjata-senjata ampuh. Berpuluh-puluh hari rombongan Raja Sawang menerjang ombak lautan, mencari negeri yang bernama Pulau Kupang. Negeri itu terletak di tepi sungai besar, Sungai Kapuas. Ibu kotanya tidak sebesar ibu kota kerajaan Raja Sawang. Tetapi negeri itu dikelilingi hutan yang sangat indah dan permai. Keindahannya bagaikan sekuntum bunga perdu yang tumbuh di belukar. Raja Sawang yang sombong mengira pinangannya akan diterima oleh Nyai Undang. Harta kekayaan dan kekuasaannya telah menguasainya. Keangkuhannya telah memperdayainya. Raja Sawang terlalu yakin bahwa Nyai Undang akan takut diserang bala tentaranya jika menolaknya. Raja Sawang telah diperbudak oleh kesombongannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Nyai Undang tidak mengenal rasa takut karena ajaran ayahnya telah menyerap dalam batinnya agar dia menjadi pribadi yang berani membela kebenaran. Nyai Undang sama sekali tidak takut akan bala tentara Raja Sawang akan memorak-porandakan Pulau Kupang. Pasukan Raja Sawang terheran-heran, kecewa, dan marah. Akan tetapi, mereka pun tidak berdaya dan takluk di hadapan Ratu Pulau Kupang. Para pasukannya pun tidak terima, dan memerangi Nyai Undang, namun kemenangan tetap di tangan Nyai Undang. Para pasukan Raja Sawang yang tersisa, kembali ke istana mereka di negeri seberang membawa kabar kematian rajanya. Nasib sama pun dialami kerajaan dari utara yang dipimpin Raja Nyaliwan dengan niat yang sama untuk melamar Nyai Undang, namun mereka juga takluk di tangan Nyai Undang, karena kesombongan Raja Nyaliwan.
Pemuda yang sangat beruntung menjadi pendamping hidupnya adalah seorang pangeran tampan yang lama sudah dikenalnya, yakni Sangalang, pemuda yang gagah berani. Sangalang pun akhirnya menikmati pernikahan mereka, dan hidup bahagia di Pulau Kupang. Kebahagiaan Nyai Undang adalah kebahagiaan keluarga besar Temanggung Sempung dan Nyai Nunyang. Kebahagiaan Nyai Undang Ratu Pulau Kupang adalah kebahagiaan seluruh rakyat Pulau Kupang. Pulau Kupang pun termasyhur bukan karena keelokan ratunya saja. Kini disitulah tempat bernaung para saudagar yang mengadu nasib. Banyak pula pendatang yang bermunculan untuk menikmati keelokan alam yang menjadi daya tarik Pulau Kupang. Rakyatnya pun mendapatkan akibat yang positif dari kemajuan dan keindahan Pulau Kupang sehingga tidak mungkin rakyat Pulau Kupang sengsara karena tidak makan. Bagaimana Pak Hari? Apa sudah paham tentang sejarah kerajaan Kuta Bataguh Pulau Kupang yang dipimpin oleh ratu yang cantik nan bijaksana? Itu dia tadi, sedikit tentang sejarah kerajaan Kuta Bataguh Pulau Kupang dan Nyai Undang versi WSB Borneo. Jangan lupa untuk terus menantikan konten kita selanjutnya untuk menambah wawasanmu tentang kebudayaan Kalimantan. Sampai jumpa Pak Hari.